Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutihat Alawiyah dari kelas R3A, mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Indah-Prastha PGRI. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait mata kuliah membaca. Materi yang akan saya bahas yakni pendidikan karakter dan pembelajaran membaca. Poin-poin pembahasannya diantaranya yang pertama, pendidikan karakter, yang kedua, upaya membina karakter dalam pembelajaran membaca, yang ketiga, prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan karakter. Untuk pembahasan pertama, yakni pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemampuan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depniknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitude, perilaku atau behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Karenanya, karakter tidak bisa diwariskan. Mengapa demikian? Sebab karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak instan. Karakter juga bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari. Oleh karenanya, setiap orang bertanggung jawab atas karakter dirinya. Kita memiliki kontrol penuh atas karakter diri kita. Artinya, mengembangkan karakter adalah tanggung jawab pribadi diri sendiri. Pendidikan karakter dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memiliki kebenaran mutlak yang mencakup nilai, norma, dan kemanusiaan dan ketauhidan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan karakter atau akhlak ini bertujuan agar dunia pendidikan dapat berjalan dengan ruh dan makna sesungguhnya. Adapun pengertian karakter menurut para ahli diantaranya, yakni yang pertama Thomas Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pengertian yang disampaikan oleh Lickona tersebut memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan atau moral knowing, perasaan atau moral feeling, dan tindakan atau moral action. Sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif. Definisi ini juga menekankan bahwa kita harus menuntun para siswa dengan kegiatan-kegiatan yang akan mengantarkan mereka untuk berpikir kritis mengenai persoalan-persoalan etika dan moral, menginspirasi mereka untuk setia dan loyal dengan tindakan-tindakan etika dan moral, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempraktikkan perilaku etika dan moral tersebut. Selanjutnya, menurut T. Ramlee, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Selain dari T. Ramlee dan Lickona, ada juga John W. Sunlock. Menurut John, Character Education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dan upaya untuk mencegah perilaku yang dilarang. Selain itu juga ada Elkin. Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi, melainkan juga mampu menjadi seorang teladan. Selain daripada pengertian karakter,
Ada juga fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur, untuk membangun, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dan hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Selanjutnya ada tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Beberapa nilai pembentuk karakter yakni kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, sikap demokratis, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, rasa tanggung jawab, serta religius. Selain itu, ada juga pembahasan tentang pentingnya pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Menurut Thomas Likona, setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter education atau pendidikan karakter harus diberikan kepada warga negara sejak dini. Di antaranya, ini merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Dapat membentuk individu yang menghargai dan saling menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang menjemuk. Dari penjelasan tersebut, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para dosen, guru, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Beranjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu upaya pembinaan karakter dalam pembelajaran membaca. Berangkat dari pandangan bahwa pendidikan karakter adalah proses pembelajaran itu sendiri, pendidikan karakter dapat diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran tanpa mengubah materi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia pun, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran membaca, dapat dilakukan melalui penciptaan belajar membaca yang berlandaskan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Upaya ke arah tersebut tentu saja harus dilakukan melalui beberapa saluran yang terdapat dalam proses pembelajaran membaca. Beberapa saluran yang dapat digunakan untuk membina karakter dalam pembelajaran membaca dapat diuraikan sebagai berikut. Secara sederhananya, yang pertama yaitu melalui bahan ajar. Yang demikian biasanya berupa karya sastra ataupun biografi tokoh yang mengandung berbagai unsur yang dapat diteladani. Yang kedua, melalui model pembelajaran. Model dasar yang telah banyak dikenal dengan model kontekstual, pakem, dan konstruktivis. Yang ketiga, melalui penilaian otentik. Proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Yang pertama, melalui bahan ajar. Digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran membaca dalam melalui bahan ajar. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan ajar yang mengandung muatan karakter. Bahan ajar yang demikian biasanya berupa karya sastra ataupun biografi tokoh
yang mengandung berbagai unsur yang dapat diteladani. Dan juga bisa melalui bacaan motivasi serta karya non-sastra yang berisi muatan-muatan karakter. Penggunaan bahan ajar yang berisi muatan karakter telah banyak diteliti. Hasilnya sangat menggembirakan, yakni bahwa melalui bahan ajar yang berisi muatan karakter, diyakini mampu membina karakter siswa. Permasalahannya adalah guna dapat mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam bahan ajar. Guru harus secara cermat melakukan pemilihan bahan ajar yang bermuatan karakter. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa tidak semua bahan ajar bermuatan karakter. Oleh karenanya, guru harus berusaha membaca bahan ajar yang lain. Dari sekian jenis bahan ajar yang digunakan sebagai saluran pendidikan karakter, bahan ajar sastra jenis karya sastra dianggap bahan ajar yang paling tepat. Hal ini dapat dimaklumi bahwa karya sastra memang berisi nilai dan moral yang dapat digunakan untuk membentuk budi pekerti siswa. Melalui karya sastra, siswa dapat menemukan karakter-karakter yang baik untuk diteladani dan kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kemudian guru juga harus mampu membina kegiatan apresiasi ini dengan benar sehingga pengkajian muatan karakter dalam karya sastra dapat dilakukan secara efektif. Penggunaan bahan ajar sastra sebagai saluran pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh guru. Sejak pembelajaran sastra diajarkan pun, usaha membangun budi pekerti siswa telah dilakukan melalui karya sastra. Upaya pembelajaran sastra tentu saja bukan hanya bertujuan agar siswa menguasai teori sastra, namun lebih jauh, mampu mengambil hal-hal positif yang terkandung dalam karya sastra. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan karakter melalui bahan ajar telah dilakukan guru bahasa Indonesia sejak lama dan bukanlah merupakan hal yang baru. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan penggunaan bahan ajar sebagai saluran pendidikan karakter, upaya internalisasi pendidikan karakter melalui saluran bahan ajar dapat dilakukan guru. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru adalah: yang pertama, memilih bahan ajar secara cermat; yang kedua, menentukan jenis kegiatan penggalian karya sastra secara tepat; yang ketiga, memandu siswa menggali karya sastra berorientasi nilai dan moral sastra; yang keempat, melakukan evaluasi hasil dan karakter. Berdasarkan langkah kerja ini, penerapan pendidikan karakter telah sesuai dengan yang diharapkan Kemendiknas, yakni pendidikan karakter bukan hanya bahan ajar, bukan merupakan pokok bahasan tersendiri, dan berlangsung secara integritas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, melalui model pembelajaran. Pengembangan model khusus pembelajaran berbasis karakter juga telah dilakukan melalui banyak penelitian. Namun, berdasarkan hemat penulis, model-model yang dihasilkan tersebut sebenarnya merupakan pengubahan pada model dasar yang telah banyak dikenal seperti model kontekstual, pakem, konstruktivis, komparatif, dan beberapa model lainnya. Langkah yang harus dilakukan guru mengintegrasi pendidikan karakter melalui model pembelajaran diantaranya yakni: yang pertama, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan SK dan KD kurikulum, tujuan pembelajaran dan materi ajar, merancang tahapan pembelajaran yang dapat merangsang timbulnya karakter, melakukan pengamatan untuk menilai karakter, melakukan evaluasi terhadap tujuan yang dicapai. Keempat langkah ini diyakini dapat dijadikan panduan dasar bagi guru yang tertarik melaksanakan pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Keempat langkah ini diyakini dapat dijadikan panduan dasar bagi guru yang tertarik melaksanakan pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya melalui penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru harus segera mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kesulitan belajar.
Menurut Muller, asesmen otentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa suatu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, asesmen otentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa yang bermacam-macam kemungkinan pemecah masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata dalam suatu proses pembelajaran nyata. Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian otentik mengukur, memonitoring, dan menilai semua aspek hasil belajar yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bertemali dengan pendidikan karakter, pendidikan karakter bertujuan agar siswa mampu menjadi orang yang berkarakter mulia. Usaha mengembangkan karakter ini harus dilakukan secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Secara praktisnya, pembentukan dan pengembangan karakter ini bersifat integratif dan dengan aktivitas belajar yang dilakukan siswa. Oleh sebab itu, untuk mampu mengukur perkembangan karakter siswa diperlukan sebuah alat yang secara otomatis mampu mengukur aktivitas dan sekaligus menunjukkan karakter siswa. Alat itu adalah penilaian otentik. Berdasarkan contoh di atas, guna dapat menggunakan penilaian otentik sebagai saluran pendidikan karakter, guru harus melakukan beberapa tahapan, yakni yang pertama, menentukan standar atau nilai karakter yang hendak dibina selama proses pembelajaran. Yang kedua, penentuan tugas otentik yang mengandung muatan-muatan karakter. Yang ketiga, pembuatan kriteria penilaian karakter. Yang keempat, pembuatan rubrik untuk menilai karakter. Beralih ke pembahasan selanjutnya, prinsip pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan yang pertama mengenali pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses bersikap berbuat. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial. Beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Kemendiknas tahun 2012. Yang pertama, berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai karakter merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari peserta didik masuk sampai selesai dari satu satuan pendidikan. Sejatinya proses tersebut dimulai dari TK atau RA, berlanjut ke SD, berlanjut ke SMP, lalu ke SMK atau SMA. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran pengembangan diri dan budaya. Satuan pendidikan mensyaratkan bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Pengembangan nilai-nilai tersebut melalui keempat jalur pengembangan karakter melalui berbagai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam standar isi. Lalu kemudian yang ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan melalui proses belajar. Menurut Herman, tahun 1972, bahwa materi nilai-nilai karakter bukanlah bahan ajar biasa, tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi jauh lebih diinternalisasikan melalui proses belajar. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata kuliah atau pelajaran agama, seni, keterampilan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh pendidik. Pendidik menerapkan sistem tuturi handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. Diawali dengan perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan, maka pendidik menuntun peserta didik agar secara aktif atau tanpa mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi pendidik merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif
merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber lainnya. Juga bisa mengolah informasi yang sudah dimiliki. Pembahasan terakhir yakni pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut. Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka membina kemampuan membaca siswa sekaligus membina karakter siswa, baik karakter secara umum ataupun karakter membaca. Pembahasan terakhir yakni pembelajaran membaca dalam gamitan pendidikan harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut. Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka membina kemampuan membaca siswa sekaligus membina karakter siswa, baik karakter secara umum ataupun karakter membaca. Lalu selanjutnya yang kedua, pembelajaran membaca hendaknya diarahkan guna membentuk karakter siswa melalui bahan ajar membaca yang bermuatan karakter. Yang ketiga, pembelajaran membaca hendaknya dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran atau strategi membaca yang bersifat menyenangkan, namun tetap berlandaskan pada paham-paham konstruktivis, komunikatif, dan kontekstual. Yang keempat, pembelajaran membaca sebaiknya dikemas berbagai penilaian otentik sehingga tergambar jelas aktivitas membaca siswa selama pembelajaran sekaligus tergambar pula kemunculan karakter pada diri siswa. Sebelumnya, beberapa pembahasan telah saya sampaikan, kemudian beralih kepada kesimpulan. Pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka menjadi manusia yang bijak. Menjadikan manusia yang cerdas dan pintar cukup mudah untuk melakukannya. Akan tetapi, menjadikan manusia agar menjadi orang yang lebih baik dan bijak tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Membangun serta menciptakan pembelajaran khususnya dalam pembahasan ini mengenai pembelajaran membaca yang berlandaskan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan bukan persoalan yang mudah pula. Oleh karena itu, diperlukannya upaya dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya dalam proses internalisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.